Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu gitu-gitu aja? Kamu bangun tidur, tapi ngerasa capek. Niat mau produktif, tapi malah rebahan sambil scroll. Niat belajar, tapi nggak fokus. Niat kerja, tapi cepat nyerah. Kamu punya waktu, tapi entah kenapa, semuanya berat. Lalu kamu mulai nyalahin diri sendiri. Kamu bilang ke diri kamu, aku emang pemalas, aku nggak berguna, aku nggak punya harapan. Tapi gimana kalau aku bilang, kamu bukan pemalas, kamu cuma bingung, dan kebingungan itu bukan kelemahan. Itu tanda kamu sedang mencari. Kalau kamu ngerasa kata-kata ini nyentuh sesuatu dalam dirimu, berarti kamu nggak sendirian. Karena di sini, kita tumbuh bareng. Perlahan, tapi pasti. Orang-orang bilang, kamu kurang disiplin, kurang rajin, kurang niat. Tapi mereka nggak ngerti satu hal. Kamu nggak tahu harus kemana. Bayangin, kamu disuruh lari sekuat tenaga, tapi nggak dikasih tahu arahnya. Akhirnya, kamu cuma muter-muter, capek, dan nyerah. Itulah yang kita alami, bukan karena kita pemalas, tapi karena kita bingung harus lari kemana. Dari kecil, kita diajarin buat jadi juara, bukan buat ngerti diri. Kita disuruh patuh, bukan disuruh paham siapa kita. Makanya, banyak dari kita yang tumbuh, tapi nggak pernah merasa utuh. Bingung itu bukan sekadar nggak tahu tujuan. Bingung itu juga tentang ngerasa semua jalan kayaknya salah. Semua pilihan nggak yakin. Kita buka media sosial, semua orang kelihatan sukses. Ada yang jago desain, ada yang viral, ada yang udah punya bisnis sendiri. Lalu kita bandingin diri sendiri, dan kita mulai nanya, gue harus mulai dari mana? Kenapa gue nggak sebagus mereka? Apakah gue emang gagal? Padahal, jawabannya bukan kerja lebih keras, tapi berhenti membandingkan dan mulai mendengarkan diri sendiri. Richard Feynman, ilmuwan jenius, peraih Nobel, tapi dia juga manusia biasa. Pernah kehilangan arah, kehilangan semangat. Dia sempat merasa semuanya kosong. Dia berhenti peduli dengan sains. Dia bingung, stuck, kehilangan tujuan. Sampai akhirnya, dia mulai main-main dengan fisika. Bukan karena tekanan, tapi karena penasaran. Dia kembali ke rasa ingin tahunya yang murni. Dan dari situlah karya-karya terbesarnya muncul. Dia nggak ngejar pengakuan, dia ngejar rasa. Dan kamu pun bisa begitu. Pertama, tanya ke diri sendiri, kenapa yang sesungguhnya. Jangan cuma tanya, kenapa aku males, tapi tanya, kenapa aku hidup. Apa yang bikin aku ngerasa hidup? Apa yang bikin aku penasaran? Jangan buru-buru nyari uang atau pengakuan. Cari rasa yang bikin kamu merasa berarti. Kedua, mulai dari hal kecil. Kamu nggak perlu langsung tahu semuanya. Coba satu hal, nulis, belajar, jualan kecil, ikut komunitas, apa aja. Karena arah nggak muncul dari mikir terus. Arah itu muncul saat kamu jalan. Ketiga, jangan takut salah jalan. Salah itu biasa. Nyasar itu bagian dari proses. Kamu boleh muter, tapi kamu nggak boleh diam. Jangan nunggu percaya diri dulu buat mulai. Mulai dulu, dan kamu akan nemuin kepercayaan diri di perjalanan. Kamu bukan gagal. Kamu cuma belum ngerti caramu sendiri buat tumbuh. Kamu bukan bodoh. Kamu cuma belum nemu cara belajarmu sendiri. Kamu bukan pemalas. Kamu cuma belum nemu alasan yang cukup kuat buat bangkit. Dan sekarang, kamu mulai ngerti. Dan itu udah cukup. Bukan kemalasan yang menghentikanmu, tapi kebingungan yang belum kau ubah jadi tindakan. Hari ini, kamu mulai melangkah. Bukan karena kamu yakin akan sukses, tapi karena kamu akhirnya sadar kamu layak untuk hidup yang lebih bermakna, untuk jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu lebih ngerti diri, lebih tenang, atau lebih semangat, jangan lupa tinggalkan subscribe di sini dan share ke temanmu yang sama-sama sedang mengalaminya. Karena perjalanan ini belum selesai, dan kita akan terus jalan bareng-bareng.